pada video berikut ini akan diperagakan bagaimana cara membuat larutannya. Ini adalah praktikum kedua. Ayo ya, silakan dilihat video berikut. Selamat sore adik-adik sekalian. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai membuat larutan. Nah, adik-adik pasti kan sudah tahu apa itu larutan. Larutan itu adalah campuran homogen antara dua atau lebih zat, di mana ada zat pelarut dan ada zat terlarut. Oke, penjelasannya sederhananya seperti itu. Nah, kita langsung ke praktikumnya. Jadi pada praktikum kali ini saya akan membuatkan larutan NaOH 1 molar di dalam 100 ml air. Oke, mungkin sudah dipelajari molaritas, jadi kita bisa langsung saja masuk ke rumusnya. Molaritas sama dengan gram atau massa dari NaOH per ml atau massa relatif NaOH dikali 1000 per volume. Oke. Nah, di sini kan sudah ada molarnya dan sudah ada volumenya. Nah, kita masukkan dulu 1 molar. Nah, jadi di sini kita belum mengetahui berapa banyak gram dari NaOH yang akan kita ambil agar kita bisa melarutkannya ke dalam 100 ml air sehingga terbentuklah konsentrasi 1 molar ini. Jadi kita akan mencari gramnya terlebih dahulu. Nah, untuk massa relatif NaOH itu kan pasti sudah dipelajari, jadi saya langsung saja. Di sini ada Na itu adalah 23, O itu 16, dan AMH itu adalah 1. Jadi totalnya itu MR-nya atau massa relatifnya adalah 40. Jadi kita langsung masukkan saja, karena gram kita belum mengetahuinya, kita umpamakan saja dengan X per MR. MR-nya ini tadi di situ 40. Kemudian kita kalikan dengan 1000 per volume air ini yang 100, kita masukkan kemari. Nah, ini bisa langsung saja kita coret untuk mempersingkat. Mudah, kita coret saja ini. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan jadi 1 dikali dengan 4 sama dengan X atau gramnya. Jadi total yang perlu kita ambil NaOH-nya untuk dilarutkan ke dalam 100 ml air itu sama dengan 4 gram. Nah, jadi untuk perhitungannya seperti ini, mungkin sudah dipelajari juga. Jadi setelah kita sudah mengetahui perhitungannya, maka kita bisa langsung menuju meja praktikumnya. Nah, seperti yang sudah ada dilihat, di sini sudah tersedia beker gelas yang sudah diisi dengan aquades. Kemudian di sini ada beker gelas kosong, dan di sini ada cawan petri. Di sini ada spatula, dan di sini juga ada tersedia NaOH atau natrium hidroksida yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama itu kita timbang dulu terlebih dahulu NaOH-nya. Kita hidupkan dulu timbangan analitiknya. Cara menggunakannya mungkin sudah tahu di praktikum yang pertama, jadi saya tidak perlu menjelaskannya
tidak perlu menjelaskannya lagi. Jadi sesuai yang di papan tadi, kita memerlukan 4 gram NaOH. Jadi kita perlu menimbangnya 4 gram. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Jadi lebih kurang ini 4,1. Mengapa? Karena ukurannya itu kan tidak beragam. Jadi kita tidak bisa menyesuaikannya pas sekali dengan 4,0. Jadi paling tidak ini sekitar ada 4,1 atau 4,2 begitu. Oke. Jadi sesudah kita timbang, maka kita masukkan NaOH-nya ini ke dalam beker gelas. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 100 ml. Kita bisa menggunakan gelas ukur. Kita tuang dulu. Jadi di sini sudah 100 ml sesuai dengan yang ditulis di papan tulis tadi. Nah, setelah itu kita tuang ke dalam beker gelas. Setelah sudah kita tuang, kita aduk menggunakan spatula. Kita aduk hingga larut. Melarutkan NaOH ini akan memakan sedikit waktu dikarenakan ukuran dari bahannya yang sedikit yang agak besar gitu. Oke, nah jadi seperti yang bisa dilihat, nah dia sudah larut, jadi tidak ada lagi butiran-butiran NaOH tadi. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan larutan NaOH 1 molar seperti yang di papan tulis tadi. Nah, jadi larutan NaOH ini yang kita ketahui merupakan larutan basa kuat. Nah, untuk membuktikannya itu bisa kita buktikan dengan menggunakan indikator universal ini. Nah, pertama kita ambil satu, nah seperti ini. Nah, kemudian akan kita celupkan, perhatikannya. Ketika kita celupkan, dia akan mengalami perubahan warna. Setelah itu kita sesuaikan dengan ini yang ada di sini. Nah,
Jadi dia lebih sesuai ke nih antara 13 dan 14. Tapi dari warnanya dia lebih ke 13. Nah, dia lebih ke 13. Nah, kita tahu bahwa asam itu memiliki rentang pH dari 1 sampai dengan 6 itu. Jadi 7 itu merupakan netral. Nah, di atas 7 yaitu 8 sampai 14 itu merupakan basa. Jadi karena warna dari indikator yang menunjukkan di angka 13, berarti larutan yang ada ini merupakan larutan basa yang kuat. Karena semakin tinggi pH-nya untuk basa, maka akan disebut basa kuat. Dan jika semakin rendah pH-nya, maka akan disebut sebagai asam kuat. Itu. Nah, jadi mungkin untuk penjelasan mengenai pembuatan larutan sampai di sini saja. Semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Terima kasih.